kodok kalau Ya, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, Luar biasa. Sekali lagi, karena saya suka metal. Luar biasa, Pak Wanto. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, sejujurnya kenapa saya begini? Kayak sejujurnya saya grogi, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ini pertama kali saya menjadi MC seumur-umur ya, baru kali ini. Menjadi kehormatan besar bagi saya diberi kesempatan untuk sebenarnya saya belum pantas membawakan acara ini, tapi saya tadi sempat di Mas Wanto nanti jadi MC, kaget juga saya di Japri sama Pak Adi. Tapi saya senang dengan tantangan. Jadi walaupun nanti hasilnya bagaimana, pokoknya saya jalan terus seperti apa yang saya jalankan di 3i Network. Saya ada, tahu atau tidak, pokoknya saya maju terus. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para leader hebat yang telah memperkenalkan saya dengan bisnis yang luar biasa dahsyat, yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap masa depan kita di jalan dan real serta sistem yang jelas. Saya ucapkan terima kasih pada pertama dengan Ibu Sera, mantan rekan sekantor saya di travel company yang mengenalkan saya dengan bisnis ini, kemudian Bang Christian yang seringkali juga tidak segan-segan memberi pengetahuan kepada saya, kemudian Mas Anto Cahaya yang sejujurnya membuat saya seperti kesentil gitu, karena saya sempat tertidur lama karena keasikan dengan dunia saya di dunia travel, ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya Pak Adi, yang Mas Anto, Pak Adi itu senantiasa meluangkan waktu, nggak kenal waktu, nggak kenal pokoknya senantiasa memberikan inspirasi yang luar biasa kepada saya. Kemudian Pak Agus Adi juga yang secara nggak langsung memberi kita semangat, dan teman-teman leader yang lain kayak saya sebut itu Mr. Sutet, Pak Komandan Suprianto, Cik Tari, dan rekan-rekan yang lain, karena saking banyaknya ya, yang secara langsung maupun tidak langsung itu memberikan support, berbagi ilmu,
memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kami. Dan tentu saja saya sempat kaget juga. Saya bukan siapa. Saya baru memulai, walaupun saya join sudah 2016, tapi sejujurnya saya itu baru mulai Juni kemarin ketika saya terbangun akibat corona itu. Jadi saya sekarang fully fokus di bisnis 3i Networks ini, yaitu Pak Raymond. Selamat malam semua. Selamat pagi, selamat pagi. Kita nggak ada malam ya, taunya pagi semua. Jadi perkenalkan, nama saya Wanto, atau tepatnya Suwanto, tapi teman-teman lebih senang manggil saya Wanto Borneo. Kenapa Borneo? Karena saya memulai hidup saya itu dari Borneo, dari Kalimantan. Ya. Jadi saya seorang guide, tour leaders, tour planner, juga di operation and marketing. Tapi sejujurnya 3i ini memberi saya banyak kesempatan yang luar biasa untuk senantiasa belajar dan belajar dan bisa banyak bersilaturahmi dengan teman-teman. Baiklah. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan beberapa sharing dari leader-leader hebat kita. Yaitu yang pertama Ibu Hasria dulu atau Pak Nuryadi ya nanti ya yang sudah standby. Manut Pak. Oh Manut ya, oke. Oke, nanti kita akan mencoba belajar dan saling sharing bersama dengan para leader hebat kita yang kadang tuh saya merasa di 3i ini kita seperti berada di satu perguruan Shaolin. Kenapa saya rasakan begitu? Karena tiap-tiap leader itu punya senjata pamungkas dan jurus-jurus hebat yang mungkin tidak pernah kita dapatkan di bisnis-bisnis yang lain, walaupun tetap dalam sistem dan rel yang sama gitu. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Ibu Hasria, seorang leader agensi. Beliau berlatar belakang sebagai seorang pejuang keluarga yang serius mengerjakan bisnis 3i ini. Jadi walaupun beliau itu seorang ibu rumah tangga dengan seorang anak kecil, balita bahkan, tapi semangat beliau mungkin melebihi saya yang sedang ngomong begini. Dan beliau setelah mengikuti training di G2G Kendari Angkatan Pertama, mulai mengerjakan bisnis ini dengan full heart dan dalam kurun waktu 11 bulan, berhasil naik 2 peringkat tim agensi dan leader agensi. Itu luar biasa. Saya ingin juga belajar sama beliau. Saya persilakan Ibu Hasria, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hasria. Latar belakang saya cuma sebagai ibu rumah tangga. Jadi terima kasih sebelumnya kepada saya. Terima kasih sebelumnya telah diundang di acara Zoom yang sangat luar biasa ini. Yang sangat sama. Nama itu kami. Ribut, ada anak kecilnya ribut ya. Jangan ribut, Mbak. Jangan ribut. Ya, jadi di sini saya memberikan sedikit testimoni tentang perjalanan saya di 3i. Jadi sebelumnya, ya Allah, saya juga lagi meeting. nggak boleh. Oke, saya lanjut ya. Anak saya ribut sekali, Bapak Ibu. Jadi, hai Bapak Ibu. Ini adik saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya diundang untuk memberikan kesaksian testimoni di acara Zoom Krong 007. Dan ini merupakan satu kebanggaan bagi saya juga mengisi acara ini. Dan saya terima kasih kepada leader saya, sekaligus mentor saya. Beliau adalah Pak Asar. Dan beliau ini selalu mendampingi, membimbing, dan memotivasi saya untuk selalu menjalankan bisnis ini. Dan terima kasih juga kepada upline saya, Ibu Listina,
dari awal menjalankan bisnis ini, beliau selalu mendampingi saya, sehingga saya bisa ke posisi sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, awal join itu awal kenal bisnis ini di tahun 2018 tuh hari, kenalnya lewat media online, lewat Facebook. Tapi saya mengabaikan informasinya, saya tidak mau tahu dengan apa itu 3i Network. Saya masih menutup diri, saya belum tertarik. Di 2019, saya ketemu lagi sama CAR ini, CAR ini. Saya ketemu lagi, ada yang posting, saya coba komen tuh hari, ternyata saya dimintai nomor handphone saya, dan yang ternyata yang telepon saya pada waktu itu kembali lagi dengan orang yang sama di tahun 2018, yaitu Pak Asar sendiri. Jadi saya dijelaskan lewat telepon itu hari, dan pada saat itu saya memutuskan untuk gabung di 3i, untuk gabung di sini. Jadi di 2019 saya join, 2019, terus bulan Juli ya, pada waktu itu bulan Juli saya langsung join di sini. Iya, Pak Asar bilang di sini tuh ada, selain kita menabung, ada warisan yang kita siapkan, ada peluang untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga kayak kita yang tidak punya pekerjaan di rumah, hanya mengurus keluarga, jadi saya ambil peluangnya untuk mendapatkan penghasilan itu. Jadi di bulan Juli, ya Allah, di bulan Juli saya mulai nabung, bulan 8 itu Agustus hanya nabung saja. Nanti di bulan 9 setelah ikut training G2G yang diadakan di Kota Kendari itu hari, saya langsung gerak itu hari setelah training. Jadi di bulan 9 itu saya langsung meraih elite. Bonusnya itu hari alhamdulillah kurang lebih 1 jutaan. Terus di bulan ke-10 saya punya referensi sekitar 10 orang. Ternyata saya 10 orangnya itu semua tidak jadi. Tidak jadinya karena dihasut Bapak Ibu. Jadi di bulan 9, 10 itu saya tidak elite karena calon mitra saya dihasut. Jadi di bulan 11 saya tetap masih jalan lagi, masih gerak lagi. Di bulan 12 Desember saya posisi ke tim agensi. Dan alhamdulillah di bulan September kemarin saya langsung ke posisi leader agensi. Itu karena berkat dari Pak Asar juga, Bu Listina yang selalu mendampingi saya. Dan terima kasih. Lagi ya, saya bingung ini. Ya, halo, masih dengar suara saya? Ya, lanjut, Mbak Sri, silakan. Lanjut, Bu. Lanjut Bu, semangat Bu, luar biasa Bu. Mantap. Sebentar. Tak keluar ini dulu. Masih dengar. Iya, jadi sampai bulan 9 kemarin saya posisi leader agensi, dan alhamdulillah itu berkat bantuan leader saya Pak Asar. Pak Asar itu sangat luar biasa, tidak henti-hentinya untuk selalu membimbing saya. Terima kasih kepada beliau. Terus untuk mitra-mitra saya, terima kasih sudah mau berjuang bersama saya. Mudah-mudahan secepatnya juga mereka naik posisi. Amin. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Bu Astria dengan sharingnya. Yang saya kagum itu beliau
punya profesi yang mulia ya. Maksudnya bisa mendidik generasi muda, generasi mendatang itu untuk mendapatkan asupan vitamin jiwa dan edukasi yang luar biasa. Di saat yang sama Ibu Hastria itu mampu bisa mendapatkan penghasilan walaupun cuma di rumah, dan kenal dengan bisnis FB ini, itu pun dari FB yang pertama dicuekin. Itu sepertinya kasus yang sama, siapapun yang pertama kali ditawari rata-rata adalah menolak, siapapun dia, termasuk beliau-beliau yang sudah mencapai posisi tertinggal sebagai Crown. Tapi ternyata memang saya pikir begini, 3A itu secara nggak langsung itu memberikan filter atau saringan dengan siapa kita akan berkumpul, dengan siapa kita akan berjuang untuk meraih masa depan. Dan sejauh yang disampaikan Bu Hastria tadi, ternyata kemungkinan untuk sukses itu bisa dicapai dengan berbagai macam asal kita mau. Dan ternyata berawal dari FB, beliau bisa kenal Pak Asar, dan ternyata memang frekuensi beliau dan jiwa beliau itu memang ada di 3A, sehingga beliau dengan tekun bisa menjalani bisnis ini sampai beliau di posisi yang semakin naik ya. Terima kasih Bu Hastria, inspirasinya luar biasa bagi kami. Kadang tuh saya heran, terutama teman-teman saya pribadi punya pengalaman yang luar biasa berbeda. Soalnya teman-teman saya itu katanya tough, katanya pendaki gunung dan macam-macam, ternyata mental dan fighting spiritnya itu tidak sebesar Ibu Hastria. Jujur saya angkat topi dan salut sekali Ibu Hastria. Terima kasih atas inspirasinya ya. Yang kedua, mungkin sekarang saatnya setelah Bu Hastria kita akan simak testimoni dari Pak Nuryadi ya. Beliau seorang karyawan yang sudah 13 tahun, tapi ya sungguh ironis tidak punya tabungan, seperti kebanyakan karyawan atau termasuk dari sebagian teman-teman saya, dan tidak memiliki kebebasan waktu dengan keluarga. Maka dari itu setelah hanya menabung selama 8 bulan, beliau baru sadar bahwa pentingnya kebebasan waktu dan finansial, dan akhirnya terbukti setelah fokus 5 bulan menjalankan bisnis 3i, beliau menduduki posisi leader agency. Suatu perjuangan yang menurut saya luar biasa, dari mengabaikan yang penting nabung, tapi ternyata beliau melihat peluang yang luar biasa di 3i. Silahkan Pak Nuryadi, kami ingin sekali mendengarkan testimoni beliau. Ya, terima kasih Pak Wanto Borneo ya atas waktunya ya. Saya tadi ya sama dengan Pak Wanto, kaget juga ya tadi waktu 3-on-1 sama Pak Adiwira Buwana langsung dibilang, ntar kamu malam testimoni ya. Oke, siap. Saya langsung ngomong siap ya, meskipun hari Sabtu kebanyakan orang itu kan Sabtu malam mingguan ya, tapi saya siap untuk menimba ilmu untuk malam hari ini ya. Terus ya kita sama Pak ya, kita sama juga sempat tertidur juga, tak pikir saya 8 bulan itu lama ya. Ternyata ada yang lebih lama lagi gitu, jadi saya bersyukur ya. Terus awal mulanya saya join di sini ya itu tadi ya, saya begitu ditanyai langsung oleh Pak Adiwira Buwana, kamu udah punya tabungan belum? Ternyata saya udah kerja ya belasan tahun tapi nggak punya tabungan untuk anak saya. Itu menurut saya ironis sekali ya. Jadi saat itu juga saya sebenarnya udah dikenalkan udah 4 bulanan ya, dari September 2017, akhirnya joinnya Januari 2018 ya. Tapi waktu itu ya emang saya kena ya zona nyaman ya, yang sebenarnya juga nyaman. Rata-rata ya penyakit karyawan kayak gitu emang. Akhirnya cuma nabung aja selama 8 bulan. Setelah itu ya, setelah di Agustus itu terbukalah ya. Emang kadang orang itu ada masanya ya. Ada masanya untuk tersadarkan dengan kejadian dalam kehidupannya masing-masing gitu loh. Ya, jadi kalau kita lagi presentasi, lagi edukasi ya, jangan suka baper, kalau di PHP, kalau nggak digubris ya,
mereka itu kadang ya itu tadi ya menunda aja ya, nunggu masanya tersadarkan, ntar pasti cari kita sendiri gitu. Jadi jangan baper dulu ya. Yang penting kita tabur aja lah ya, seperti yang diarahkan sama Pak Adi Wirabuana, Pak Edwin ya, leader-leader yang udah berhasil ya, udah bisa menikmati hasil dari 3 network ini. Dan kenapa saya mengerjakan bisnis ini ya, ini bisnis luar biasa ya. Saya yakin setiap karyawan pasti pengen punya bisnis sendiri ya. Tapi pertanyaannya, kendalanya pertama di modal ya. Kenapa banyak karyawan tidak punya bisnis ya? Karena ya itu tadi modalnya yang besar ya. Tapi dari 3 network ini hadir dengan modal 50.000 ya. Dengan 50.000 kita bisa berinvestasi, berbisnis dan berasuransi. Itu yang luar biasa ya. Dan saya kira ya waktu itu 8 bulan ya saya pikir ya nabung itu luar biasa ya. Selama ini saya tidak punya perencanaan untuk jangka panjang, paling 2-3 bulan udah habis lagi kayak gitu. Tapi dari sini hidup saya lebih terkontrol, lebih tertata gitu loh. Dan luar biasanya lagi yaitu tadi perencanaan penghasilan yang ditawarkan oleh 3 network ini. Menurut saya ini luar biasa gitu loh. Luar biasa karena setiap orang pasti bisa sukses di 3 network. Yang penting apa? Bisa menikmati prosesnya ya. Ya ini kemarin lagi rame ya, banyak leader 3i yang kutu loncat sana sini gitu loh. Ya mereka nggak paham ternyata, nggak paham tentang proses di 3 network. Padahal kita berkarir paling lama 8 tahun ya. 8 tahun kita dijanjikan income ideal menurut kita masing-masing, berapa sih income ideal kita gitu. Ya, kita bisa menyeting sendiri, itu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya pribadi sebagai karyawan enggak pernah dikasih gitu. Ya, kamu penghasilan berapa idealmu ya enggak bisa dikasih gitu loh ya. Ya, target dan target itu yang terjadi ya. Tapi kalau dari 3 network ya, di 3 network ya kita bisa nyeting sendiri gitu loh. Ya, dari saya punya pemikiran simpel gini ya. Separah-parahnya saya 8 tahun ya. Pasti semuanya mitra 3i pasti pengen ground ya. Tapi separah-parahnya kalau saya 8 tahun jadi titanium, jadi platinum, apalagi jadi gold ya. Mungkin jadi goal, ya saya tetap bersyukur gitu loh. Kenapa? Ya karena 8 tahun dari sekarang saya belum tentu punya income 30 juta ke atas gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau dengan hanya sebagai karyawan berat sekali 8 tahun kemudian, kalau hanya sebagai karyawan punya income 30 juta itu berat sekali gitu. Ya, bahkan mustahil gitu loh ya. Kecuali kita punya gelar S2 ya, master itu. Itu mungkin bisa lah ya, tapi peluangnya peluangnya sedikit sekali. Dan kenapa saya terus di 3i itu yang saya pegang selalu saya selalu memegang peluang gitu ya. Saya mending kehilangan uang daripada saya kehilangan peluang ya. Karena apa? Karena dari peluang saya bisa menghasilkan uang gitu. Jadi saya sekarang sampai 8 tahun kemudian saya harus jaga peluang itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana menjaga peluang itu ya, saya harus action tiap hari ya. Itu yang dikatakan oleh leader saya, Pak Edwin Julus dan Pak Adi Wirabuana ya. Yang penting action pasti bisa, pasti kamu naik posisi gitu. Percaya deh gitu loh. Kenapa ya? Karena konsepnya tadi ya, kerjasama dengan 3 orang saja, masa dari Sabang sampai Merauke ketemu 3 orang aja enggak bisa gitu loh ya. Ya. Jadi ini peluangnya sangat luar biasa ya, yang masih setengah-setengah, putuskan malam ini, kita lebih komitmen lagi ya. Demi apa sih? Demi kehidupan Bapak Ibu sendiri lebih sejahtera ya. Demi anak-anak Ibu ya, demi cucu-cucunya kelak ya. Kita harus lebih komitmen lagi dari hari sebelumnya ya. Kita komitmen, kita lebih fokus lagi, otomatis kita akan konsisten gitu. Tanpa komitmen ya kita tidak bisa konsisten ya. Jadi saya dulu pernah belajar dari Pak Anton Cahaya ya. Jadi yang diperlukan komitmen ya. Komitmen lebih dari janji, lebih dari sumpah ya. Kalau orang udah komitmen ya, susah seneng ya, pasti ditemani terus, pasti dilakuin terus ya. Contoh simpelnya kayak sekarang ya, ini badai corona, badai covid, itu ya, banyak leader, mungkin mitra kita yang pindah bisnis jaringan ya, enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting diri kita yang masih punya komit terhadap bisnis 3i network ini.
pasti terbayar mahal. Percaya saja ya. Percaya sama siapa? Percaya sama perusahaan, percaya sama sistem, percaya sama program, percaya sama diri sendiri. Bahwa kita dilahirkan sebagai seorang pemenang ya itu. Itu saya terima kasih ya, saya terima kasih ditemukan dengan bisnis 3i Network ini yang banyak sekali merubah kehidupan saya lebih baik lagi gitu. Secara finansial ya, secara apa ya, secara pemikiran, secara mindset saya lebih baik lagi dibanding Nuryati tahun-tahun sebelumnya. Itu yang poin plus buat saya ya, tidak bisa dinilai dengan uang ya. Kalau tentang kehidupannya lebih baik lagi itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi saya bersyukur sekali, saya sampai saat ini masih bertahan di 3i Network ya. Dan saya pengen sampai puncak kesuksesan dan mengawal mitra-mitra saya sampai puncak kesuksesan juga. Ya, mungkin sekian aja ya testimoni dari saya. Antar biar ada leader dari Kendari juga yang mau testimoni dan leader kita Pak Dimura Buana ya yang akan membagikan materi-materi selanjutnya. Mungkin sekian Pak Wanto ya. Testimoni dari saya. Luar biasa. Nuryadi, leader agensi Indonesia. Luar biasa Pak Nuryadi, terima kasih sharing luar biasanya. Ya. Oke, siap. Ya. Yang penting jangan baper, Pak. Oh, siap. Ya. Kita banyak orang yang baper ya, belum berangkat udah baper itu. Nah, itu sudah itu, Pak. Ya. Ya, terima kasih ada beberapa poin-poin yang saya bisa tangkap ini bahwa beliau mengungkapkan beberapa hal yang mungkin kita bisa menjadi pengingat atau bisa jadi salah satu inspirasi buat kita bahwa satu pertama adalah setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan ternyata itu beliau melakukan itu. Pada saat tertidur memang tertidur, tapi begitu bangkit tidak ada yang bisa menghentikan Pak Nuryadi ini. Dan semoga sampai ke kron ya Pak Nuryadi ya. Amin, amin, amin. Ya. Terus yang kedua adalah ada satu hal yang menarik menurut saya. Beliau itu bilang bahwa lebih baik beliau kehilangan uang, tapi jangan pernah kehilangan peluang. Itu begitu tajam sekali itu Pak Nuryadi. Bagi saya itu ini nilai yang kita dapatkan di 3i itu yang bisa mengantarkan kita untuk bisa memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, Pak. Terus ada lagi mengenai satu hal lagi, ternyata komitmen itu lebih dari sekedar janji dan sumpah. Waduh, saya merinding Pak dengar ini Pak. Bahwa artinya apa? Seperti tadi mau ditolak kayak mau tidak kayak itu pokoknya jalan terus seperti kereta api, pokoknya tabrak saja yang menghalangi dan tinggal mereka yang masih menunggu-nunggu saja ya itu. Tapi luar biasa perjuangan beliau, tetap sabar dan tetap ini ya. Terus ada lagi beliau bahwa ternyata dengan melakukan bisnis 3i itu tidak hanya memberikan hasil yang luar biasa yang tidak akan mungkin dicapai sebagai karyawan biasa 30 juta itu seperti mimpi ya Pak bagi karyawan kayak kita itu Pak ya. Ternyata betul. Di 3i itu jangankan cuma 30 juta. Mau berapa juta asal kita konsisten dan mengikuti sistemnya. Kembali lagi kita sistem di 3i itulah yang dahsyat yang membuat siapapun bisa menjadi apapun. Tergantung dia konsisten, fokus, tetap kerja keras dan sabar terutama itu. Jadi yang bisa mengantarkan kita itu ya. Dan ternyata mindset seperti itu yang memberi memberi nilai lebih sebenarnya. Kita bicara di 3i bukan sekedar bicara masalah duit, bukan sekedar bicara masalah materi, tapi ternyata banyak nilai-nilai yang bisa kita serap, terutama bagaimana kita bisa mengupgrade diri terutama. Itu yang saya rasakan. Kita itu ketemu orang-orang yang positif, yang membuat kita itu bisa menjadi orang yang semoga menjadi orang yang lebih baik. Itu yang kita rasakan bersama. Dan masih ada beberapa impian yang ingin ditularkan oleh Pak Nuryadi bersama dengan tim-tim hebatnya. Waduh, kita banyak belajar Pak Nuryadi. Semoga itu menjadi inspirasi saya dan teman-teman semua. Ya. Dan kita saling belajar, kita saling sharing ilmu. Dan di 3i ini kan orang-orang positif yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, support, sharing, inspirasi yang tidak pernah kenal lelah buat kami semua. Terima kasih Pak Nuryadi atas siap. Ya. Terima kasih. Makasih luar biasa. Dan sekarang yang ketiga yang memberikan testimoni adalah beliau-beliau yang mengantarkan
Ibu Hasria dan Pak Nuryadi menjadi satu visi dengan kita, yaitu Bank Laude Asar Hadini, yang berposisi sekarang beliau sebagai Bronze Agency dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini satu-satunya tempat di Sulawesi yang mungkin belum pernah saya jamah ketika saya lagi guiding. Latar belakang beliau lulus kuliah, memilih fokus mengerjakan bisnis di semester 6 kalau nggak salah, belum pernah melamar kerja, tetapi setiap bulan menerima passive income 7 sampai 10 juta per bulan, luar biasa. Mahasiswa dengan penghasilan itu luar biasa. Sementara teman-temannya pada nongkrong, ya nggak jelas, kadang masih bingung mengenai masa depannya. Bang Laude Asar itu luar biasa, punya visi yang jelas dan ternyata mampu mengantarkan mitra-mitranya menjadi sukses. Sekarang saatnya Bang Laude memberikan testimoni dan berbagi sharing inspirasi dengan kita semua. Silakan, Bang. Oke, baik. Ya, selamat malam. Selamat Mitra pagi. Trianetok, di mana-mana berada. Malam. Malam. Ya, semangatnya yang pagi, Pak ya. Kalau malam Pagi. ya tetap malam. Oh, malam. Siap. Siap. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Ya, jadi ketemu lagi pada malam hari ini di live Zoom Nasional Kron 007 ya. Saya juga terus terang juga tadi dadakan ya, sore tiba-tiba di chat oleh mentor saya, Pak Adi Rabuana ya. Sar, sebentar malam ikut testimoni Zoom. Ya oke Pak, siap ya. Malah saya bilang ya saya ajak juga dengan tim saya kalau begitu ya. Ibu Hasria kebetulan juga baru update di agensi periode Agustus kemarin. Baik. Jadi terima kasih pada MC kita yang sangat luar biasa ya, sangat bersemangat. Usia bisa saja tua Pak, tapi semangat harus tetap muda. Pak Wanto ya. Siap. Ya. Dan terima kasih juga kepada mentor-mentor hebat saya yang sangat mendukung, mensupport saya, menginspirasi dari awal saya bergabung sampai akhirnya saya di titik sekarang ini ya, kepada Mr. Anto Cahaya, Bronze Agency Wonosobo, kemudian Bapak Adi Wirabuana, Gold Agency ya Wonosobo, kemudian Mr. Adi Agus Wibawa ya Platinum Agensi Jakarta, dan yang lebih luar biasa lagi adalah mentor kita semua ya, seorang Kron 007, Kron dengan low profil ya, di antara kron-kron lain. Kita sangat beruntung sekali berada di support system beliau ya. Kita beri aplaus untuk Mr. Raymond Fristanggar ya, luar biasa. Baik, jadi pada malam hari ini saya hanya akan sedikit bercerita tentang perjalanan ya, atau latar belakang, sedikit juga tentang bagaimana sampai saya bisa meraih posisi Bronze Agency saat ini, yang insya Allah sebentar lagi ya menuju Silver Agency. Ya, saya yakin dan percaya saya bisa tutup tahun 2020 dengan prestasi baru, peringkat baru, Silver Agency, pasti sukses, bisa banget PSBB ya. Ya, jadi Bapak Ibu, betul sekali saya bergabung di program ini itu 2016 ya, 2016 November tepatnya. Dan terus terang sebelum mengenal bisnis ini, saat itu saya masih posisi sebagai seorang mahasiswa masuk semester ya, peralihan dari semester 4 ke semester 5. Jadi kalau kita melihat, kalau saya flashback Bapak Ibu ya, kalau saya flashback di belakang-belakang, kalau saya ingat-ingat kembali, ternyata saya bergabung di bisnis ini itu dalam kondisi sangat sulit, sangat terpuruk secara finansial. Ya, mungkin beda dengan Anda semua. Ya, artinya apa? Karena begini, sebelum mengenal bisnis ini, ya, saya bergabungnya November. Tapi saya mengenal bisnis ini itu 2016 Agustus, Bapak Ibu. 1 bulan sebelum saya dikenalkan bisnis ini melalui media online, melalui broadcast saat itu, Pak Sarno ya. Nah, saya benar-benar dalam kondisi sangat buruk, ya, baik secara finansial, secara ya kepercayaan, relasi, saya benar-benar kondisi sangat terpuruk. Mengapa? Karena sebelum mengenal bisnis ini, saya pernah salah langkah mengambil keputusan dari bisnis saya sebelumnya. Saya memang 2014 masuk kuliah Bapak Ibu, karena saya terus terang juga datang di Kendari adalah seorang diri dengan impian, tekad yang kuat untuk menjadi orang yang berarti ya, orang yang berhasil, yang berarti untuk keluarga.
Akhirnya datang di Kendari yang tadinya cuma kuliah, tetapi karena di Kendari juga saya datang dari kampung di Pulau Muna, ya pulau terpencil di Sulawesi Tenggara, datang di Kendari hanya berbekal impian dan sedikit keterampilan. Ya saat itu kebetulan saya juga bisa nyetir mobil. Jadi untuk biaya hidup, ya sedikit tentang perjalanan saya. Jadi untuk biaya hidup termasuk biaya kuliah, saya mau tidak mau harus nekat menjadi seorang sopir angkot, Bapak Ibu. Ya itu 2014 awal masuk kuliah, jadi kuliah nyambi jadi sopir angkot. Ya itulah profesi saya dulu. Nah, tetapi saya berpikir lagi-lagi saya tidak mungkin selamanya kuliah dan sambil bawa mobil angkot. Kenapa? Karena nanti akan ada masa-masa di mana saya benar-benar harus fokus dengan kuliah. Mungkin menyelesaikan tugas akhir misalnya. Akhirnya saya mencoba mencari bisnis yang berpotensi bisa memberikan yang namanya passive income. Nah, akhirnya saya bergabung di beberapa jenis bisnis multi level marketing dari 2014 akhir sampai 2016 yang saya rasakan selama saya mengerjakan bisnis multi level marketing, uang ada tapi tabungan tidak punya sama sekali, Bapak Ibu, ya. Hanya omongannya saja yang besar, ya, seperti itu. Nah, akhirnya membuat saya jenuh untuk tidak lagi mau mengenal yang namanya bisnis multi level marketing, karena pada asalnya ya kurang lebih sama kalau hanya sekedar produk real yang kita pasarkan, ya. Nah, akhirnya 2016 Juni-Juli saya sempat juga terjebak money game, Bapak Ibu, ya. Kalau saya ceritakan sedikit, ini sangat menggiurkan sekali, ya. Karena saya ditawarkan investasi lewat online, lewat brokerage BBM saat itu, dengan return yang dijanjikan 30% per minggu. Saya selaku seorang petarung bisnis, jiwa-jiwa bisnis, melihat ini ada sebuah peluang saat itu. Ya, akhirnya apa? Saya ambil kesempatan dengan menginvestasikan dana saya kurang lebih 3 juta saat itu, tepatnya di bulan Juli 2016. Nah, dan apa yang terjadi? Ternyata betul, 1 minggu kemudian 3 juta dikembalikan menjadi 3,9 juta. Ya. Nah, tentu bagi saya setelah melihat transferan kembali itu membuat saya semakin tertantang, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya mencoba menggalang beberapa rekan-rekan dan keluarga juga termasuk untuk juga ikut berinvestasi ya di tempat saya saat itu. Dan saya bukan bermaksud menyombongkan diri, selama kurang lebih 4 minggu mengikuti bisnis investasi itu, saya bisa mengumpulkan dana sejumlah 65 juta pribadi itu menjadi saldo di rekening saya. Ya, bagi seorang anak muda yang saat itu berumur 20 tahun, ya, semester 4 akhir ya, perkuliahan, mengantongi 65 juta itulah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ya, merasakan sukses yang cukup dini ya, dibanding teman-teman saya yang mungkin masih meminta sama orang tua, tapi saat itu saya bisa mengantongi ya dengan hasil upaya saya bisa mengumpulkan dana dan mengantongi senilai 65 juta. Nah, yang namanya anak muda ya, selalu saja kita darah-darah panas itu terus mendidih. Artinya saya tertantang lagi untuk bisa mendapatkan jumlah uang yang lebih banyak. Akhirnya apa? 65 juta tadi yang saya sudah kumpulkan selama 4 minggu, saya bertekad untuk investasikan lagi ya, dan ada bayangan minggu depannya saya bisa mengantongi kurang lebih 100 juta. Ya, akhirnya saya transfer di hari ke-31 dan apa yang terjadi? Malah di hari yang ke-31 kebahagiaan itu hilang sesaat, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena orang yang saya transferi uang saat itu tiba-tiba blokir saya. Putus komunikasi. Saya juga mau komplain di mana? Tidak tahu juga kantornya ada di mana, ya kan? Saya juga yang keliru saat itu karena saya tidak memastikan legalitasnya. Ya, saya tidak memastikan legalitasnya. Sehingga akhirnya dengan kejadian itu membuat saya sangat terpuruk. Ya, saya juga bukan cuma kehilangan uang, tetapi karena aktivitas itu saya harus menutupi kewajiban keuangan. Ya, jadi saat itu saya kondisi sudah tidak punya uang, punya utang, krisis kepercayaan, orang-orang sudah pada menghindar. Ya, saya benar-benar stres, saya benar-benar frustasi, dikejar-kejar utang. Itulah yang saya rasakan, Bapak Ibu. 2016 Agustus saya dapat broadcast melalui BBM dari Pak Sarno yang saat itu saya juga tidak kenal, ditawarkan bisnis nabung 3i Network.
Nah, mendengar judulnya saja, membaca judul topiknya saja, 3 network Bapak Ibu, saya sudah negative thinking. Kenapa? Network kan bahasa munanya itu jaringan ya. Jadi kalau menurut saya ya paling ini bisnis jaringan. Ya bisnis jaringan ya paling konsepnya ya kurang lebih seperti itu. Yang membedakan mungkin hanya produk, mungkin yang membedakan adalah perhitungan bonus dan sebagainya, atau mungkin perusahaan. Artinya apa? Saya menutup diri. Saya tidak mau tahu dan saya tidak perlu tahu apa itu trade network. Ya, akhirnya ternyata juga itu nular kepada mitra-mitra saya ya. Nah, akhirnya apa? Saya mengambilkan informasi ini, saya tetap fokus dengan apa yang saya kerjakan saat itu, saya kembali ke profesi yang saya tinggalkan selama kurang lebih 2 tahun, saya jadi sopir angkot lagi Bapak Ibu, sambil kuliah. Ya. Nah, tetapi yang membuat saya terheran Bapak Ibu, informasi ini, dalam hal ini Pak Sarno ini kok begitu gigihnya, ya bersama dengan Pak Anto, kemudian saya kenalkan dengan Pak Anto, begitu gigihnya terus memberikan informasi kepada saya. Bayangkan dari Agustus 2016 sampai akhirnya saya mulai terbuka 2016 Oktober untuk tahu apa trade network. Pertimbangan saya sederhana sekali Bapak Ibu. Pertimbangan saya seperti ini. Jangan sampai informasi ini ya, kalau mungkin hanya datanya sekali ya mungkin lewatlah, ibarat kata mungkin hanya kebetulan lewat. Masalahnya ini datanya berkali-kali. Dari Agustus sampai Oktober, sampai malam itu saya berpikir, loh ini ada apa? Jangan sampai ini adalah balasan atas kegagalan-kegagalan yang saya alami selama ini. Mungkin adalah jawaban atas doa-doa saya ya selama ini. Minta jalan, minta petunjuk, minta rezeki. Dan mungkin juga Anda hari ini, Bapak Ibu teman-teman, bagi Anda yang belum bergabung. Bagi Anda yang sudah bergabung, ya ayo perjuangkan di sini. Ya. Singkat cerita, akhirnya saya membuka diri dan saya mau mempelajari. Suatu malam saya putuskan untuk pelajari, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata programnya sangat menarik sekali. Sangat menarik. Kenapa? Karena konsepnya yang saya adalah ini kita mengeluarkan uang yang akan dijadikan bisnis investasi. Artinya kalaupun nanti gagal mengerjakan bisnis, tidak bisa rekrut, tidak bisa mengembangkan jaringan, paling tidak saya tidak mengalami kerugian yang cukup besar seperti sebelumnya. Ya, malah saya punya investasi dan punya warisan. Yang minimal tidak nanti kalau selesai kuliah saya ada gambaran nanti uangnya saya bisa pakai buat apa. Nah, jadi saat itu saya sangat tertarik malam itu dan saya menggebu-gebu ingin bergabung, Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mau masuk di lubang yang sama untuk 2 kali. Akhirnya apa? Saya memastikan, besoknya saya memastikan pergi ke kantor OJK Sutra, menanyakan bagaimana legalitas perusahaan CR ini saya ditawarkan program trade network. Nah, oleh OJK, pihak OJK saat itu menjelaskan ternyata memang betul. Perusahaan ini resmi daftar bergerak di bidang industri asuransi. Hanya saja saat itu belum ada kantor di Tenggara, belum ada kantor di Sulawesi Tenggara. Karena saat ini kita begitu banyak orang-orang yang mulai beralih di media online ya. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya bisa bergabung. Nah, karena apa? Saat itu Bapak Ibu jujur saja, saya benar-benar kondisi sangat terpuruk sekali lagi. Kenapa? Uang sudah tidak punya, utang banyak, makan saja susah, diajak menabung. Masih kuliah lagi, ya kan? Coba kalau Anda mungkin berada di posisi saat itu, seorang mahasiswa yang tidak punya uang, punya utang, dan masih perlu yang namanya biaya untuk menyelesaikan kuliah. Diajak menabung, coba. Tapi saya tidak melihat menabung setiap bulannya. Yang saya lihat di bisnis ini, ketika nanti saya bergabung, saya ada peluang. Ada peluang untuk apa? Untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan penghasilan. Kendati pun saya nanti gagal, paling tidak saya punya investasi, saya punya saldo yang saya bisa gunakan ketika nanti selesai kuliah. Ya, karena pertimbangan saya gini, 300 per bulan kan kalau dihitung-hitung kurang lebih 11.700 atau kurang lebih 12.000 per hari. Ya, kalau kita kumpulkan. Ya berarti sebulan 350.000 kan, 360 kita gunakan 350.000 masih ada 10.000. Artinya uang 12.000 per hari memang saya kesulitan saat itu keuangan. Tapi bagi saya juga pertimbangannya 12.000 per hari, kalaupun juga tidak ditabung, tetap juga akan habis. Ya daripada habisnya seperti selama ini yang kita tidak tahu pergi di mana, ya mending saya pakai menabung. Meskipun benar-benar kondisi saya paling tidak, saya susah, tapi nanti saya bisa menikmati. Daripada tidak punya sama sekali. Oke, akhirnya saya bergabung. Saya putuskan bergabung 2016 November. Ya,
Setelah saya bergabung Bapak Ibu, saya tambah pusing. Ya, saya baru sadar mungkin karena kejedot pintu mungkin ya. Ternyata kita ini 60 kali pembayaran loh. Kita ini 60 bulan loh nabungnya. Saya sudah 1 bulan nih. Masih ada 59 kali lagi. Wah, saya pusing. Bagaimana nanti bulan 2 dan seterusnya. Akhirnya apa? Saya melepaskan jubah. Ya, dalam hal ini pengalaman saya dulu. Saya lepaskan. Saya kesampingkan dan saya mau rendah hati belajar sama Pak Anto Cahaya saat itu karena beliau yang mulai membidik saya dari awal. Terus terang saya belum pernah ketemu dengan beliau saat itu. Kita hanya lewat telepon, belum ada video call seperti sekarang yang on one. Belum ada live Zoom seperti ini. Hanya lewat telepon. Saya juga masih membayangkan kalau Pak Anto nanti raut wajah dengan ekspresi berbicara seperti apa modelnya. Ya ternyata seperti sekarang ya. Waktu di telepon seperti sekarang ini. Artinya apa? Saya mulai mempelajari di sini lebih lanjut. Saya download banyak video-video. Bahkan saya berani istilahnya saya rela mengorbankan waktu saya sambil kuliah, bawa mobil, pulang sudah malam pulang bawa mobil, saya cari wifi di kampus. Untuk apa? Untuk download video-video seputar Trending Topic ini. Supaya saya bisa pelajari. Ya, akhirnya apa? Setelah itu saya mulai cerita ke teman-teman. Ya, saya cerita ke orang-orang yang saat itu ya belum tahu latar belakang saya. Karena apa? Karena kalau saya mengajak orang-orang yang sudah tahu saya saat itu, ya otomatis pasti nolak. Ya, karena apa? Ya mereka sudah blacklist saya. Asar ini orang gagal. Dan tidak akan percaya dengan saya. Akhirnya apa? Saya menggali daftar nama baru. Dan apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa berjadi seperti semalam hari ini. Ya, testimoni seperti sekarang. Di awal saya juga benar-benar tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah ketika saya punya kenalan baru, ya, saya tawarkan, Pak, ini ada video bagus, Pak. Apa itu ya? Silakan ditonton dulu, Pak. Ya. Program informasi baru, ini videonya, silakan ditonton. Setelah ditonton, saya juga bingung, saya mau bilang apa ini sama orang ini, ya kan? Akhirnya apa? Saya minta bantuan sama leader saya saat itu, Pak Anto. Ya, Pak Anto, lewat telepon ya, Pak Anto ini ada calon mitra saya sudah jelaskan seperti ini, mungkin Bapak bisa memberikan tambahan. Yang saya bisa lakukan adalah edifikasi satu. Saya edifikasi Pak Anto, ya, kemudian saya serahkan teleponnya kepada calon-calon mitra saya saat itu. Ya, setelah saya serahkan, sebelum saya serahkan, saya aktifkan rekaman panggilan. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika misalnya saya sebelum tidur, saya bisa putar kembali apa yang menjadi pembicaraan mereka saat itu. Ya, akhirnya itu terus saya lakukan di bulan pertama Desember 2016, saya bisa mereferensi 3 orang. Ya, sebenarnya saat itu saya dapat elit, Bapak Ibu. Saya dapat elit. Suara hilang, Bang Asar. Halo? Ya, Oke. ya, sip. Baik. Ya, jadi sebenarnya di bulan Desember saat itu 2016 saya meraih elit. Tetapi karena saat itu memang masih masa transisi dari masuk di bulan selanjutnya. Tetapi paling tidak dengan modal statement bonus saya rekrut 3 orang 150.000 saja belum AJI, bulan depan langsung masuk rekening saya dan itu menjadi kekuatan bukti bagi saya. Akhirnya di bulan Januari 2017 saya gas lagi, saya mengerjakan bisnis ini. Ya, lebih banyak waktu saya luangkan untuk mengerjakan bisnis. Di 2017 Januari, saya meraih elit pertama saya dengan bonus 1,1 juta saat itu. Nah, sehingga setelah itu Bapak Ibu saya mulai ya memiliki harapan besar. Wah, ini bisnis luar biasa. Kenapa? Sepanjang saya mengerjakan bisnis, baru kali ini saya ketemu bisnis yang di bulan pertama saya bisa meraih bonus 150.000, di bulan depannya saya bisa 10 kali lipat dari di bulan pertama. Akhirnya apa? Saya lebih serius mengerjakan bisnis. Di Januari 2017 saya memutuskan untuk pensiun. Ya, pensiun dari sopir angkot. Ya, jadi saya kuliah fokus mengerjakan di sini. Ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, kurang lebih 5 bulan kemudian saya update tim agensi ya dengan bonus rata-rata 1,5 sampai 2 juta per bulan. Dan selesai kuliah, ya, saya wisuda 2018 April. Ya, 2018 April,
kemudian saat itu saya memutuskan fokus mengerjakan bisnis ini. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, sebelum saya selesai kuliah, saya sempat vakum ya, vakum dari bisnis ini selama kurang lebih 10 bulan karena sibuk mengurusi tugas akhir saat itu. Tetapi yang saya sangat syukuri, bisnis ini benar-benar memberikan namanya passive income terhadap saya. Jadi selama kurang lebih 10 bulan, CAR tidak pernah absen, tidak pernah alpa transfer bonus ke saya saat itu. Akhirnya apa? Saya benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk tidak melihat pekerjaan lain, tidak melirik atau melarang pekerjaan lain, termasuk juga membangun bisnis lain, satu-satunya adalah Trade Network. Nah, ditambah lagi saat itu, selesai kuliah, saya masih sangat ingat sekali, saya terhubung dengan Crown 007. Bagi saya adalah sebuah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa saat itu. Saya bisa langsung terhubung dengan Crown 007. Ya, beliau katakan seperti ini, ya sudah, Osar, kalau begitu ya di Trade ini ya sudah fokus aja ya, pasti ada hasil. Ya, kalau full head lah sudah dari dulu ya kan. Tinggal full time-nya aja. Ya, benar-benar waktunya dikerjakan untuk Trade Network. Ya, akhirnya apa? 9 bulan kemudian saya tembus beragensi, lebih tepatnya di bulan Februari ya, bulan Februari 2019 Februari saya tembus bronze agensi dengan income pertama 5,4 juta saat itu. Ya, bagi saya ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena apa? Kendati pun misalnya saya melihat teman-teman saya yang lain itu ketika selesai kuliah mereka ada yang cari pekerjaan rata-rata, yang mencari pekerjaan bagi swasta maupun negeri, melamar sebagai seorang CPNS ya. Nah, dan terus terang Bapak Ibu, saya pun juga pernah melamar ya. Saya juga pernah melamar, namanya saya pernah ikut daftar ya seleksi CPNS saat itu ya 2018 akhir, itu pun karena mengikuti apa yang menjadi masukan dari orang tua. Saya juga tidak mau menjadi durhaka ya, karena durhaka terhadap orang tua. Beliau katakan ya apa salahnya coba-coba dulu, ya sudah saya coba-coba. Ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya ikut seleksi itu alhamdulillah saya tidak lulus. Ya, kenapa? Karena kalau saya lulus saat itu di bulan Februari saya tidak mungkin bisa meraih income 5,4 juta. Ya, bagi saya itu ya sudah luar biasa sekali. Kenapa ya? Nyaris 2 kali lipat dari ya UMR Sulawesi Tenggara. Seorang anak muda lulus kuliah bisa mengantongi 5,5 juta per bulan. Artinya saya ada bersih 5 jutaan setiap bulan saat itu kalau nabung 350.000 ya. Nah, akhirnya apa? Saya semakin serius, kemudian ditambah lagi 2019 Maret tepatnya saya mengikuti yang namanya acara training nasional ya lintas jaringan Crown Academy. Nah, disitulah pertama kali saya ketemu dengan mentor saya Pak Anto. Pertama kali ketemu dengan Pak Joshua Hendra juga, Bros Agensi Wonosobo. Pertama kali ketemu dengan Mr. Adi Wirabuana, Guru Agensi yang sebentar nanti akan memberikan akan sering juga setelah saya ya. Dan yang luar biasa juga saya ketemu dengan Bapak Raymond, dan bahkan setelah sesi acara itu saya diajak ke rumah beliau dan saya sangat merasakan pelayanan yang luar biasa dari leader-leader saya di Jawa saat itu. Akhirnya pulang dari sana ya saya memiliki tekad. Saya katakan sama mentor-mentor saya saat itu, Pak, kali ini saya datang sekali. Seorang diri ya, kali ini saya datang seorang diri. Tapi saya berjanji saya datang kembali ke Jawa, ke tanah Jawa, ke Pulau Jawa. Selanjutnya saya akan membawa pasukan. Akhirnya apa? Juli 2019 kita ada acara G2G di Jogja saat itu. Saya membawa pasukan saya dari Palembang, Mr. Jaidi dan tim, dan juga dari Kendari. Kita ada kurang lebih 11 orang saat itu. Benar-benar datang di Kendari, kita menikmati jalan-jalannya, liburannya, ya. Kemudian juga kita sambil belajar di G2G Kendari saat itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bisnis ini sangat luar biasa. Hal-hal yang saya tidak pernah impikan melalui bisnis ini bisa terwujud. Ya. Nah, yang luar biasa lagi Bapak Ibu, saya bisa mewujudkan begitu banyak impian melalui bisnis ini yang saya tidak pernah impikan sebelum-sebelumnya. Ya, selain saya memiliki investasi di Trade Network, saya juga bisa investasi di properti, di tanah, saya juga bisa investasi di emas, bahkan saya juga bisa mewujudkan kendaraan impian saya, dan sebentar lagi ya saya akan mewujudkan impian ya kisi-kisinya apa yang nanti saya langsung posting
ya di sosial media atau di grup ya untuk impian yang selanjutnya. Nah, dan alhamdulillah juga di 2020 ini sebenarnya ya kita ada promo dari perusahaan yaitu Star Cruise ya jalan-jalan di kapal spesial Malaysia Singapura yang harusnya diumumkan ya di Oktober 2020 ini, tetapi karena pandemi ya enggak apa-apa, saya pasrah saja. Kapanpun berangkatnya ya saya ikut saja. Paling tidak sudah punya tiketnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, ya itulah cerita singkat dari perjalanan saya. Pesan saya Bapak Ibu bagi Anda yang ingin serius merubah nasib melalui bisnis ini, ya miliki yang namanya 3 hal ini. Komitmen, konsisten, fokus. Ya, fokus ini bukan berarti Anda tinggalkan semua pekerjaan Anda, kemudian Anda benar-benar hanya mengerjakan trainer. Tetapi Anda bisa membagi waktu di saat Anda bekerja, silakan fokus dengan pekerjaan Anda, tetapi di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu kosong, ya Anda hanya perlu mengerjakan trainer. Saya yakin 2-3 tahun ke depan, saya dan Anda semua, kita semua bisa merasakan yang namanya kebebasan finansial, passive income, ya, dan kebebasan finansial dan kebebasan waktu di sini seperti apa dirasakan oleh mentor-mentor kita hari ini, Gold Agency, Mr. Di Buana, Mr. Lukas juga Platinum Agency, dan yang luar biasa lagi adalah Bapak Raymond Kristanggang Kron 007. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Bapak Ibu mari kita simak ya sharing inspirasi dan motivasi tips sukses yang akan dibawakan oleh seorang Gold Agency setelah ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon undur diri. Silakan kepada MC. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini sharing dari Bang Asar itu sungguh melecut kita ya, bahwa kita sudah berada di kendaraan tepat. Beliau mau belajar untuk kenapa dulu sempat terperosok di namanya MLM, di money game, punya banyak uang tapi tabungan tidak punya, kan ironis sekali. Punya, kalau tidak ada uang tidak punya tabungan oke, tapi banyak uang tapi tidak punya tabungan itu ya ironis ya. Dan beliau mau belajar dari kemudian sempat terjebak juga di money game yang membuat beliau sempat terpuruk, tapi memang beliau dilahirkan sebagai seorang mental gladiator atau petarung ya, petarung yang nggak peduli apa berdarah-darah tetap maju terus. Akhirnya beliau pelan namun pasti bisa mewujudkan beberapa impiannya, dan beliau juga berani melepas jubah yang masa lalu itu dilepas dengan dilepaskan saja, yang penting mau belajar, mau dibimbing oleh leader-leader, dan ternyata peran para leader itu adalah penting sekali untuk membentuk kita menjadi seorang yang berada di track yang benar. Dan Mas Anto, Pak Adi, dan leader-leader lain senantiasa memberi support kepada Bang Asar, termasuk tentunya terima kasih juga untuk Pak Raymond yang senantiasa memberikan jalan kita, karena beliau sejujurnya sudah berada di, kalau perhatikan di background saya itu beliau sudah ada di puncak. Sekarang beliau turun menggandeng tangan kita semua ini loh, karena saya kebetulan pendaki juga, jadi beliau tuh ayo kita berada di pos 1 dulu istirahat, pos 2 istirahat, 3 istirahat, sampai beliau akan menunjukkan betapa indahnya kalau kita berada di puncak kesuksesan. Nah, terima kasih sekali Mas Asar, kami sangat terinspirasi dengan cerita-cerita beliau ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sekali lagi bahwa tidak ada alasan untuk kita menunda. Karena apa? 3A itu legalitas jelas, jalannya jelas, sistem jelas, dan sistemnya luar biasa dahsyat. Bisa mengentaskan kita dari keterpurukan, bisa memberi jalan yang jelas mengenai mimpi-mimpi apa yang akan kita capai, bahkan yang kita tidak mimpikan pun bisa kita eksekusi, kita raih dengan baik, seperti cerita dan sharing pengalaman dari Bang Asar. Luar biasa, sekali lagi terima kasih ya Bang Asar. Kami sangat terinspirasi dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan ini yang terakhir, Pak Adi Wirabuana, leader kita yang luar biasa. Beliau itu sejujurnya sudah mapan secara ekonomi, sukses di usaha beliau di otomotif, bahkan punya hotel, tapi beliau punya impian untuk bisa mendapatkan income, passive income, dan beliau juga ingin bisa membantu banyak orang. Beliau juga merindukan bahwa mitra-mitra yang dalam jalurnya beliau itu juga bisa sukses seperti beliau. Beliau inilah yang tidak kenal waktu, mau jam pagi, sore, malam,
senantiasa itu meluangkan waktunya. Kita sangat terinspirasi dengan Pak Adi, dengan kata-kata tajamnya itu. Ya, oke, silakan Pak Adi. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, masih. Ya, kita bertemu lagi ya di Zoom malam hari ini. Ya, Zoom yang luar biasa. Saya melihat banyak pejuang-pejuang keluarga yang luar biasa. Ya, yang sama-sama kita mau berkarir di Tria Network ini menjadi orang-orang yang sukses dan luar biasa dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan setiap impian saudara dan saya bisa tercapai. Ya, terima kasih ya tadi luar biasa buat MC Pak Wanto yang sangat luar biasa. Tadi saya katakan, ayo Pak Wanto, ya mau tidak mau harus siap ya jadi MC karena nanti ke depannya akan dipercayakan hal yang lebih besar lagi ya, testimoni. Ya luar biasa tadi ada testimoni Ibu Asria, Pak Nuryadi dan Pak Asar ya, yang sangat menginspirasi bagi banyak. Oke, malam hari ini saya akan sharing sesuatu ya untuk bisa membawa kita semakin mengerti dan paham tentang bisnis Tria Network ini. Bentar, saya buka dulu. Oke, saya mulai. Hidup itu pilihan, ya. Jadi saya mau katakan dalam hidup ini memang kita selalu dituntut dalam suatu pilihan ya. Pagi hari kita juga bangun tidur, kita harus membuat pilihan, ya. Kita mau pegang gadget dulu, atau kita mau berdoa dulu, ya. Setelah itu kita mau mandi, ya, atau mau beraktivitas. Kita setiap hari selalu diperhadapkan dalam pilihan demi pilihan. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa hidup kita ini juga di dalam suatu bisnis, ini juga merupakan satu pilihan ya. Bisnis juga banyak sekali beraneka ragam, tetapi ini pilihan bagi setiap kita ya. Kita ini mau memiliki suatu bisnis ya yang sungguh-sungguh bisa diandalkan, apalagi kita bicara new normal saat ini ya. Bicara new normal saat ini bukan cuma berbicara tentang orang bisa bekerja kembali seperti biasa, tetapi hidup mereka dituntut oleh suatu pilihan yang lebih lagi. Artinya apa? Kalau kita memahami, sebenarnya dalam hidup ini setiap orang saat ini sedang di-upgrade cara berpikirnya. Tidak ada lagi dalam zona nyaman. Makanya kalau kita berbicara tentang Tria Network saat ini dengan sebelum pandemi, ini justru saat ini banyak orang yang merespon. Nah, tergantung dari pikiran kita ini, kita selalu berpikiran negatif atau kita mau memiliki pikiran yang positif bahwa setiap orang ya di dalam pekerjaan saat ini mereka sedang membutuhkan yang namanya suatu bisnis yang sungguh-sungguh bisa diandalkan, ya, yang bisa diajak untuk berkarir. Jadi kita ini saat ini memiliki peluang yang besar, beda seperti sebelum pada saat ada pandemi. Mereka mungkin pada saat kita tawari juga ya, mereka masih nyaman dalam pekerjaannya, mereka seolah-olah kerjakan itu bisnis yang real-real aja gitu ya. Dikirain Tria Network ini tidak real gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang sangat saya juga nggak ngerti gitu ya. Nah tetapi segala sesuatu pasti harus diuji dengan waktu ya, dengan suatu ujian masalah yang dihadapi. Nah ujian ini apa? Pandemi ya. Ujian ini pandemi dan akhirnya bisa mengerti bahwa pekerjaan, usaha atau kita ini bekerja itu tuh benar-benar bisa diandalkan atau tidak. Nah dari situlah orang saat ini banyak membuka hati apa yang mereka butuhkan, yaitu tentang finansial. Ya itu yang mereka butuhkan saat ini. Nah Tria Network ini bisa menjadi jawaban bagi setiap mereka semua. Ya oleh karena itu ayo kita jangan ragu lagi untuk kita ini bisa ya memberikan peluang bagi setiap mereka. Nah, kalau saya mau katakan ya tujuan hidup itu menentukan arah dan masa depan. Jadi saya mau katakan masa depan itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan leader kita. Ya, jadi kita ini membuat keputusan ya di dalam hidup kita. Ini sangat penting sekali yang menghubungkan masa depan dan masa sekarang ini adalah jembatannya adalah suatu keputusan. Nah, keputusan inilah yang harus diambil. Saya pun merasakan karena gara-gara saya membuat keputusan 5 tahun yang lalu
mengambil keputusan untuk bergabung di Triad Network, maka saat ini saya bisa menikmati apa yang saya terima, apa yang saya rasakan ya, setiap beberapa impian saya juga sudah tercapai. Nah, ini yang saya lihat sejak dulu pada saya mengambil suatu keputusan, ya, saya sudah memiliki blueprint, ya, blueprint dalam pikiran saya, gambaran, ya, saya tulis apa yang menjadi impian saya, dan sekarang saya melihatnya, dan saya sekarang merasakannya. Nah, maka dari itu saya tekankan pada teman-teman, ayo, keputusan ini sangat penting. Keputusan ini menentukan perubahan dalam hidup Anda. Ya, keputusan yang benar ini akan mencapai impian, berjuang untuk masa depan lebih baik lagi. Dan saat inilah kita lakukan bersama-sama. Ya, di dalam bisnis Triad Network ini kita tidak sendirian, tetapi kita punya banyak teman-teman. Ya, kita memiliki keluarga Triad Network ya, yang saling mendukung, saling memberikan motivasi, ya, memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu, ayo kita buat keputusan. Keputusannya gimana, Pak? Kita bergabung. Keputusan itu apa? Kerjakan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Ya, jadilah orang yang tepat dan yang bertanggung jawab ya di dalam hidup kita. Ya, orang yang tepat bertanggung jawab. Kita tidak sembrono di dalam suatu mengambil keputusan. Kita berbisnis. Ya. Kita ini harus jadi orang yang tepat, yang bisa menjadi dampak dan pengaruh bagi banyak orang. Ya, hargai setiap waktu yang ada, sebab waktu ini berjalan dengan cepat sekali. Kita nggak kerasa kan, 3 bulan lagi kita sudah memasuki akhir tahun dan kita akan memasuki awal tahun lagi. Artinya apa? Setiap kesempatan, setiap waktu ini terus berjalan. Ya, memang ya banyak orang berkata ya tidak ada kata terlambat. Ya, waktu ada, tetapi ada yang hilang pada saat itu, di saat kita ini tidak mengambil keputusan. Apa yang hilang? Momentum di mana Anda yang seharusnya sudah bisa mencapai, Anda baru memulai. Ya, jadi kita ini geser waktu yang ada, ini waktu terus berjalan. Kita ini berpacu dengan waktu. Oleh karena itu apa? Ayo kita ini sama-sama berjuang juga, tingkatkan kapasitas kita lebih lagi. Ya, untuk kita mengerjakan bisnis Triad Network ini. Ya, kita berpikir, kita fokus kepada apa? Ayo kita cepat-cepat capai yang namanya apa? Passive income. Kita punya goal setting ya. Goal setting income ideal kita berapa? Setelah itu bidik mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Apa hal kecil terlebih dahulu? Istilahnya kalau di Triad Network, ayo kita nabung gratis dulu deh. Ya, target kita yang terkecil apa? Karena apa? Kalau kita melihat kita sudah memiliki goal setting, ya misalkan income 10 juta, mau 25 juta atau lebih dari itu, kita mulai sederhanakan dari hal-hal yang kecil dulu supaya apa, mudah dicapai dan terus berjalan. Saya pun dulu seperti itu. Ya, pada saat saya bergabung di Triad Network, wah, tujuan saya adalah saya bisa nabung gratis dulu, nabung nyicil investasinya dari bonus. Ya. Nah, akhirnya apa? Tercapai di bulan pertama dan selanjutnya, oh saya sudah bisa nyicil investasi dari bonus. Akhirnya saya mau memacu diri saya mencari posisi tim agency, leader agency, dan seterusnya sampai sekarang goal agency. Nah, ini yang harus kita kerjakan ya. Jadi kita ini mengerjakan bisnis ini dan menyelesaikannya. Ya, nah ini yang seringkali yang dianggap dengan konsisten itu sebenarnya apa? Kita ini mengerjakan dan menyelesaikan. Menyelesaikan sampai apa? Sampai garis finish. Ya, sampai goal setting Anda ya, punya impian ya. Itu boleh tercapai ya, income ideal Anda di Triad Network, mau punya penghasilan berapapun ya itu dicapai. Nanti malah justru ya apa yang kita mungkin yang kita harapkan, yang kita pikirkan, kita malah justru jauh-jauh dikasih lebih dari itu. Saya belajar ya dari Pak Raymond juga, dulu Pak Raymond cuma pengen income idealnya berapa? 7 juta, 8 juta, tetapi lebih dari dengan berjalannya waktu ya Pak Raymond justru bisa mendapatkan income 10 juta, 13 juta, dan bahkan sekarang ratusan juta ya tiap bulan ya. Lah ini dahsyatnya dari bisnis Triad Network ini. Ayo kita kerjakan dan kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Ya, dengan penuh apa? Semangat, antusias, dan action. Ya, penuh dengan semangat. Kita ini mendapat suatu kepercayaan. Ya, suatu bisnis yang besar, yang hebat. Ya, didukung oleh perusahaan yang luar biasa. Ya, kita dibarengi dengan semangat kita, dengan antusias kita, action terus setiap hari. Ya, oke. Oleh karena itu, nih ya, alasan ya bergabung.
Kenapa saya ya katakan pada diri kita masing-masing? Ya, alasan saya bergabung di Tria Network. Ya, karena saya melihat perusahaan. Ini perusahaan milik siapa? Member of Salim Group. Ya, kita ini tidak perlu sebenarnya kita ini mengkhawatirkan perusahaan. Ya, kalau kita tahu ini perusahaan konglomerat, ini perusahaan luar biasa, perusahaan besar. Ya, Salim Group punya ya. Kita ini Sentral Asia Raya adalah salah satu anak perusahaan dari Salim Group. Ya, kalau perusahaannya dahsyat luar biasa, pasti programnya juga luar biasa dong. Betul enggak? Ya, namanya Tria Network ya. Tria Network ini hadir ya untuk memberikan apa? Perubahan hidup kepada siapa? Segelintir orang? Enggak, semua orang. Ya, semua orang supaya apa? Memiliki kehidupan secara finansial lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita bicara Tria Network ini sebenarnya kalau kita menjelaskan ke orang lain ini apa? Memberikan perencanaan keuangan dan perencanaan penghasilan. Ya, kalau kita bicara sama orang lain mau misalkan closing orang tersebut, kira-kira menurut Bapak Ibu perencanaan keuangan itu penting enggak? Penting, Pak. Ya kalau penting udah gabung aja, mana KTP-nya, mana isi data, ya kita langsung kerjakan bisnis ini kan gitu, betul enggak? Ya kan, bisnis fenomenal ya, pertama kali di Indonesia dan pertama kali di dunia yang bisa memberikan solusi terobosan keuangan dengan cepat. Ya, ini sudah terbukti ya. Saya juga menjalankan bisnis ini ya. Waktu itu di dalam 2 tahun ya, 2 tahun saya bisa mencapai posisi gold agency ya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang bisa dibuktikan oleh banyak orang ya. Dalam waktu singkat, yuk kita bersama dengan teman-teman ini bisa ya memiliki income ideal ya. Yang penting apa? Ikuti sistem dan terus bekerja sama dengan teman-teman kita ya. Terus apalagi kita bergabung di Tria Network. Karena apa? Anda punya impian dan harapan yang harus dicapai. Ya. Sebenarnya orang ini seringkali mereka ini terlalu mudah menyerah, berhenti karena mereka lupa ya punya impian dan harapan yang harus dicapai. Makanya ada ya motivator katakan bahwa orang itu bisa kalau tidak punya harapan itu bisa mati cepat ya, 4 detik ya. Artinya apa? Orang yang tidak punya harapan dia bisa saja terjun dari lantai 8, lantai 10. Dihitung aja 4 detik pasti mati ya. Orang tahu-tahu gantung diri. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka tidak punya harapan. Mereka sudah tidak punya impian. Untuk apa hidup ini? Dia tidak menemukan. Ya, di dalam hidup ini seharusnya mereka ini spektakuler. Mereka menjadi dampak bagi banyak orang. Tetapi saya mau katakan teman-teman di Tria Network ini, ya kita punya harapan yang besar. Ya, kita punya impian yang besar yang harus dicapai. Melalui bisnis Tria Network ini kita bersama-sama dengan teman-teman kita. Sama-sama berjuang. Kita pasti bisa mencapai impian kita ya, katakan yes ya. Terus apalagi peluangnya ada dan semua orang berpeluang sama ya. Nah ini yang selalu saya katakan setiap kali saya bicara sama calon-calon orang yang mau bergabung di tempat ini. Orang yang bergabung di Tria Network ini memiliki peluang yang sama dan peluangnya itu ada. Kalau peluangnya sama ya udah kerjakan aja. Ya kan, kalau misalkan peluangnya ada, ya udah, ayo kita ambil bagian dari peluang tersebut, gitu kan? Ya kan? Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira di luar sana ada enggak peluang, apalagi zaman sekarang ini ya, peluangnya ada enggak di luar sana untuk kita bisa naik gaji lebih lagi? Peluangnya semua orang memiliki peluang sama enggak? Ya, mereka bisa naik gaji sekarang semuanya? Belum tentu kan? Nah maka dari itu di Tria Network kita berikan peluang kepada teman-teman kita apa di Tria Network ini semua orang memiliki peluang yang sama dan peluangnya itu ada ya. Oleh karena itu karena peluangnya sama ya banyak orang-orang yang sudah sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda ya, dengan latar belakang yang mungkin biasa-biasa aja ya, dengan orang yang mungkin tidak mampu ya, yang tidak punya apa-apa, mereka yang tadinya mungkin jatuh ya di dalam finansial ya, mereka yang mungkin tadinya bangkrut ya, mereka bisa bangkit lagi. Mereka berjuang di network, mereka bisa bangkit lagi, mereka bisa sukses di network. Artinya apa? Di sini ada peluangnya dan peluang itu ada. Nah, seberapa besar sih peluang di Tria Network?
ya supaya kita bisa mendapatkan income ideal. Nah, ini dia. Peluang di 2024 ya, setiap kita ini memiliki peluang yang sama. Yaitu apa? Memiliki income ideal. Berapa income idealmu? Ya, ini di sini saya tulis silver agency, penghasilan 10 sampai 20 juta per bulan. Gold agency 25 sampai 35 juta per bulan. Platinum 40 sampai 60 juta per bulan. Titanium 70 sampai 100 juta per bulan. Dan crown agency ya di atas penghasilan di atas 100 juta per bulan. Ya, dan ini dia, ini peluangnya ada. Ya, ini peluangnya ada dan semua orang berpeluang sama. Jadi ini didesain penghasilan seperti ini di 2024 lagi, ini juga mau walaupun orang yang baru bergabung sekalipun saat ini, malam ini, mereka pun memiliki peluang yang sama untuk mencapai income ideal ini. Nah, artinya apa? Ayo kita fokus ya, kita sama-sama kerjakan bisnis ini supaya kita di 2024, ayo kita capai income ideal kita. Ya, mulai dari sekarang ini ayo kita kerjakan sama-sama, ya kan? Mau pilih mana? Kita kerjakan bisnis ini 2, 3 tahun, 4 tahun ya, tetapi setelah itu kita punya passive income yang bisa diwariskan, atau kita mau kerja terus sampai tua yang belum tentu bisa diwariskan. Ya kan? Ayo kita berproses. Nah, seringkali yang terjadi apa? Setiap orang ini untuk dikasih namanya proses, lari sana, lari sini ya, lupa dengan fokusnya. Lupa dengan impiannya, lupa dengan income idealnya. Nah, ini yang perlu ya kita harus dari diri kita masing-masing ya, tanamkan pada diri kita. Oh, saya ini punya harapan yang besar ya di 3i Network ini ya. Di sini bisa memberikan saya income ideal. Makanya saya selalu katakan, jika Anda yakin ya, kita yakin dan percaya, maka kita akan melihat ini yang sudah saya alami. Karena saya dulu 5 tahun yang lalu saya yakin dan percaya, maka saya melihat sekarang ya apa yang ada, ya kan? Ini sungguh-sungguh luar biasa bisnis 3i Network ini ya. Bisa Anda yakin dan percaya, Anda juga pasti akan berkata-kata. Artinya apa? Anda akan menceritakan peluang ini kepada banyak orang. Seringkali sebenarnya orang ini ya hanya faktor apa sih? Yakin atau tidak. Kalau orang itu yakin, pasti orang itu akan bercerita dengan banyak orang. Dan saya selalu katakan seperti ini, ya, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa sukses di bisnis ini. Kenapa? Saya aja yang tidak punya latar belakang marketing, tidak punya latar belakang pemain jaringan, saya hanya pedagang, pengusaha biasa. Saya aja bisa. Kenapa? Karena saya mau belajar, ya, saya mau upgrade diri saya. Bahkan di awal-awal dulu waktu 2015 crown-nya juga baru Pak Kwancen, masih sedikit ya orang-orang yang sukses di 3i. Ya, tetapi saya tidak melihat itu. Saya melihat apa? Ini peluangnya ada. Dan saya juga pasti ada dalam bagian ini. Ya, saya bisa mencapai. Nah, inilah keyakinan, ya, kemantapan, ya, percaya. Makanya saya setiap ketemu orang, saya ceritakan peluang ini. Nah, ayo kita belajar ya. Kita sama-sama belajar. Ceritakan, ya, ceritakan. Kenapa orang belum mau cerita? Karena belum yakin. Ya, seringkali mau keluar omongan aja enggak mau keluar ya dari mulut kita ya, kayak ada yang ganjel gitu ya di leher kita ini. Ayo kita belajar ya, kalau kita ini yakin dan percaya, maka kita ini akan menceritakan peluang bisnis ini ke semua orang. Oke teman-teman, ini income idealnya ya. Nah ini dia, setiap mitra hanya duplikasi berapa? 3 orang saja, ini minimal 3 orang saja. Oleh karena itu, kenapa bisnis 3i Network ini bisa berjalan? Ya, karena apa? Yang pertama, setiap orang punya teman pasti lebih dari 3. Oleh karena itu, setiap orang pasti bisa jalankan bisnis ini. Cuma 3 kok. Betul enggak? Terus apalagi setiap orang punya teman pasti berbeda-beda, makanya bisnis ini berjalan. Nah, duplikasi 3 orangnya berapa? Nah, ini yang saya mau katakan ya. 6 bulan berapa? 3. Ya. 6 bulan 3. Setiap orang dalam waktu 6 bulan hanya menemukan berapa? 3 orang yang mau sepakat. Ya kan? Nah, kira-kira kalau kita punya income ideal katakan 10 juta, ya kan? Lah, teman kita siapa aja yang mau 10 juta? Banyak apa sedikit? Banyak kan? Oleh karena itu apa? Temukan 3 orang saja yang mau, minimal 3 orang.
Pak, lah kalau yang mau 5-10 orang, ya itu rezeki Anda. Ya, Anda bisa cepat lagi. Ya kan? Menjadi orang-orang yang memiliki income idealnya lebih cepat lagi. Ini saya kasih misalnya 6 bulan 3. Nah, ini yang diulang-ulang kepada setiap mitra kita, trineri kita. Ayo 6 bulan 3, 6 bulan 3, 6 bulan 3, 6 bulan 3, 6 bulan 3. Sampai orang itu di dalam alam bawah sadarnya 6 bulan 3. Terus. Nanti lihat apa yang terjadi ya. Tiap bulan elit ya, tiap bulan double elit ya. Tahu-tahu mitranya juga di bawahnya bisa elit. Nah, ini yang terjadi. Ya, terus apa lagi? Potensi income ya. Potensi income ya. Nah, ini ya. Target income ideal. Yang pertama yaitu berapa? 30 bulan 10 juta ya. Temukan dan bekerja sama dengan trinerimu 3 orang saja. Semua mitra berpeluang sama dan peluang itu ada. Artinya apa? Semua orang memiliki peluang yang sama dalam waktu 30 bulan mencapai penghasilan 10 juta tiap bulan. Ini semua orang memiliki peluang yang sama dan peluangnya itu ada. Jika ada peluangnya, ya udah kerjakan saja, pasti sampai. Nah, ini saya mau sedikit cerita ya dalam perjalanan saya. Dulu waktu saya menjalankan bisnis ini, ya saya juga masih bingung ya dengan konsep seperti ini yang Pak Raymond buat dulu ya. Dulu sudah ada ya, pakai 6 bulan 3 itu dulu sudah ada. Cuma dulu belum ngerti, belum paham ya. Belum seperti sekarang ya, digembor-gemborkan ya, tiap kali cerita, tiap kali kita presentasi, digembor-gemborkan 6 bulan 3 karena sudah terbukti, karena ini sudah menjadi suatu acuan. Dulu saya ini belum ngerti seperti ini. Saya apa? Tindakan aja, action aja. Jadi sebenarnya gini, Anda melakukan action aja, kerjakan saja. Ya, Anda pun pasti sampai kok. Malah justru dulu nggak nyampe 30 bulan. 16 bulan saya mencapai posisi silver agency dengan penghasilan 11.800.000. Artinya apa? Bisa dijalankan lebih cepat lagi. Hanya faktor apa? Kerajinan kita. Ya, kita lebih rajin bersama tim kita, bersama orang-orang trineri kita, maka kita pun bisa lebih cepat lagi. Ya, sekarang sudah ada bagannya. Kita terus gembor-gemborkan 30 bulan 10 juta. Lah saya mau katakan, sekarang juga mau cari 10 juta juga enggak mudah, betul enggak? Ya kan yang ada apa? Penyusutan gaji kan. Nah, semuanya gitu, ya kan? Nah, tetapi apa? Di Tria Network ini peluangnya ada untuk kita ini bisa memiliki penghasilan 10 juta. Nah, yang perlu kita kerjakan apa? Nih loh, kerjasama dengan 3 orang. 3 orang dulu aja, 3 orang. Ya, 3 orang yang mau sepakat. Temukan, pasti ada. Ya, kalau enggak ketemu-ketemu, berarti kurang komunikasinya. Ya, karena sebenarnya di bisnis ini adalah bisnis komunikasi dan sering koordinasi. Ya, saling proaktif, ya, bekerja sama, proaktif, 2 arah, nggak bisa searah, ya, 2 arah. Nah, pada saat kita ini mengerjakan ya bersama dengan tim kita, maka tim kita pun trineri kita akan mendapatkan trineri lagi 3 orang, ya, 6 bulan 3, keluar lagi 6 bulan 3, 3. Terus tahu-tahu apa? Anda bisa nabung gratis, ya, nyicil investasinya gratis. Setelah itu apa? Tahu-tahu naik ke tim agensi, leader agency, ya, tahu-tahu naik apa ke bros agency dan silver. Ini pasti bisa banget, ya. Dulu istilahnya belum ada konsep, dulu masih enggak seperti sekarang, banyak orang sukses. Itu aja bisa, ya. Saya selalu katakan, saya aja bisa. Yang tidak punya basic marketing, jadi saya bukan pemain jaringan manapun. Saya aja bisa. Karena apa? Saya terus melakukan. Saya mau katakan ya malam hari ini, ayo kita kerjakan bisnis ini. Tiap hari kita ceritakan ke teman-teman kita. Saya mau cerita ya, saya dulu sehari pada saya mengerjakan bisnis ini, sehari saya bisa prospek ke 10 orang. Ya, ke 15 orang. Itu setiap hari saya lakukan. Maka dari itu apa? Perjuangan kita pasti dibayar mahal. Kita lebih rajin, kita lebih cepat. Ya, kita lebih rajin, kita pasti lebih cepat. Nah, ini yang dasarnya bisnis Tria Network. Sampai dulu di depan toko saya ini dibuka ya sama tetangga sebelah dulu juga mitra Tri, ya akhirnya dia buka itu apa?
wedangan malam itu ya, ada kopi susu ya, ada roti bakar. Untuk apa? Orang-orang nongkrong di situ. Saya hanya duduk di depan ya sambil menikmati kopi malam hari ini. Teman-teman saya tinggal undang temannya datang ke sini satu persatu, ada bawa 2, ada bawa 3, sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi saya ceritakan. Ya, ini yang luar biasa. Ya, sekarang juga kita sudah bisa pakai metode apa? Online. Ini lebih gampang lagi metode online. Ayo kita lakukan ya cara online ini. Video call ini sangat efektif sekali. Ya, kita sudah lakukan setiap hari. Saya bisa video callan dengan beberapa. Saya tiap hari jalan-jalan Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang pagi hari sudah jalan-jalan ke Malaysia, ya ke Singapura, ya Taiwan, Hong Kong. Ya siang hari saya tahu-tahu jalan-jalan di Jogja, ya kadang-kadang di Kalimantan, ya Sulawesi. Ya kadang-kadang juga ya pokoknya luar kota, dalam kota aja saya pakainya video call ya. Jadi apa? Kita di sini bisa, artinya apa? Dengan video call kita sangat terbantukan oleh apa? Kita bisa kawal mitra kita sampai kedalaman berapapun. Nah, ini yang nilai plusnya ya, kalau kita dengan menggunakan metode online, kita bisa kawal mitra, walaupun mitra baru kita dari kedalaman berapapun, kita bisa pegang mereka. Nah, ini dahsyatnya pakai online ya. Oleh karena itu apa? 30 bulan 10 juta ini bisa banget ya. Bisa banget. Nah, akhirnya apa? Kalau kita sudah bidik 10 juta 30 bulan, maka sistem ya yang akan bekerja untuk kita untuk mencapai posisi crown agency, sebab crown agency adalah harga mati ya. Kita perjuangkan, kita pasti akan sampai ya 48 bulan penghasilan 100 sampai 200 juta per bulan. Ya, intinya apa? Kita bidik dulu yang kecil ya. Ayo kita income dulu, memiliki target income 10 juta tiap bulan. Sederhanakan lagi dari apa? Ayo kita bisa nyicil investasi gratis dulu. Setelah itu kita targetkan leader agency. Nah, nanti setelah itu mulai masa transisi ya, dari leader agency, dari aktif income kita berubah menjadi pasif income. Kenapa? Karena pada saat kita leader agency kita mulai bidik orang-orang. Kita bekerja sama dengan 3 orang yang sepakat. Kalau ada lebih nggak apa-apa, ayo kita pegang. Melalui metode online kita sangat efektif sekali. Oke, paham teman-teman ya? Nah, ini garansi income ya 8 tahun paling lama ya, 8 tahun. Kita juga pasti crown agency. Ini paling lama ya, dengan metode setahun 3 parah-parahnya ya. 6 bulan 3 enggak bisa, setahun 3 juga enggak masalah. 8 tahun pasti crown agency. Ya, jadi di sini yang berarti artinya apa? Garansi income. Ya, program income pasti. Artinya apa? Pada saat kita mengerjakan bisnis ini kita pasti dibayar. Nah, pertanyaannya Anda mau dibayar mahal atau mau dibayar biasa-biasa aja? Kalau Anda mau dibayar mahal, ayo kerjakan ini dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi Pak Asar katakan fokus bukan berarti akhirnya meninggalkan semuanya. Tapi apa? Fokus artinya apa? Kita memperhatikan ya bisnis ini, memperhatikan trineri kita, ya komunikasikan kepada mereka, ya koordinasikan kepada mereka. Oke, kita pasti semua bisa sukses. Nah, ini loh. Ya, tim Anda 3 orang ya. 3 orang pertama ya, tim 1, tim 2, tim 3. 3 orang yang mau sepakat. 3 orang ini bukan berarti harus di bawah Anda ya, tetapi ada di kedalaman Anda pun enggak masalah. Yang penting apa? Ada 3 orang, 1 jalur 1 orang saja ya. Maka 3 jalur ada 3 orang minimal yang mau sepakat dengan Anda. Mereka pun melakukan hal yang sama. Mau langsung dari dia sendiri juga bisa, dari mitranya juga bisa. Makanya di sini sebenarnya bisnis ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Karena apa? Trineri bisa diciptakan dari teman kita sendiri atau teman mitra kita. Artinya apa? Peluangnya besar banget sebenarnya untuk kita ini menjadi sukses di bisnis ini. Ya kan? Nah, seringkali membatasi apa? Pikiran kita. Ya kan? Yang seringkali membatasi apa? Nah, pikiran kita nih kan. Nih, beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini yang saya mau katakan ya, jangan mudah terbawa pengaruh dengan situasi yang ada. Nah, ini yang saya mau ceritakan di sini ya. Sekarang ini situasi ya, sekarang ini tidak pasti ya. Maksudnya sekarang ini situasi juga tidak menentu ya. Banyak sekali ya tawaran-tawaran yang seakan-akan menggiurkan yang bisa membawa Anda sukses, tetapi sesungguhnya Anda sedang masuk ke dalam jurang. Ya, lah ini jangan mudah terbawa pengaruh situasi yang ada, tetapi apa? Fokus ya kepada tujuan awal Anda ya.
beradaptasi dengan perubahan. Ada perubahan sekalipun Anda tetap ada di dalam 3E Network ini, tetap terus kerjakan. Karena apa? 3E Network ini legalitasnya sudah jelas. Ya, 3E Network ini bisnisnya sudah jelas. Ya, jangan mudah terbawa pengaruh. Terus apalagi jangan batasi diri Anda di saat Anda berjuang. Lepaskan saja, ya, keluarkan potensi Anda. Anda seringkali masih menahan-nahan, ya, Anda masih belum maksimal, ya. Anda misalkan untuk mengeluarkan waktu 1 jam saja untuk 3E kadang-kadang masih eman-eman, ya, seakan-akan masih kok 1 jam ini kok masih susah ya. Sebenarnya bukan susah, Anda sendiri yang tidak memprioritaskan. Sebenarnya kalau kita mau bicara 3E Network ini apa sih? Anda mau sukses, prioritaskan aja. Anda memprioritaskan, Anda menganggap suatu 3E Network ini sesuatu hal yang penting, maka Anda pasti bisa mengerjakan. Nah, seringkali kita ini memprioritaskan tidak menganggap sesuatu hal yang penting, padahal ini untuk masa depan Anda sendiri. Kalau saya mau katakan, sebenarnya 3E Network ini apa sih? Perencanaan keuangan dan perencanaan penghasilan. Kalau bicara perencanaan keuangan, berarti kan ini hal yang penting dan sangat penting untuk kehidupan kita di kemudian hari. Ya kan? Nah, kita siap dari sekarang. Makanya jangan batasi diri kita. Waktu juga berikan. Ya, 1 jam, bisa lebih dari itu 2 jam ya. Sebentar lagi ada juga malam-malam tuh biasanya ya. Tim kalong namanya ya. Itu mulai nanti jam 10 malam, kadang-kadang saya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Itu ada itu tim ya. Yang betah banget ya. Seringkali saya sudah ngantuk duluan. Ya udah, kalau saya ngantuk saya pamit duluan ya. Tapi ada orang-orang yang luar biasa. Ya, ada tim kalong, mereka punya jam-jam sendiri sekarang. Ketemu di Zoom bisa ya, ketemu di Messenger bisa, di WA Fit Call juga bisa ya. Jangan batasi Anda di saat Anda ini berjuang. Berikan waktumu lebih, maka Anda akan dibayar mahal. Ya, seringkali yang menghambat Anda berhasil bisa ada pola pikir Anda yang tidak yakin dan tidak mau melakukan perubahan, rasa nyaman, udahlah hidup ngalir aja. Ya, seperti kayu yang terbawa di laut, ya kan, akhirnya apa? Ya udah mau kemana saja gitu kan, nggak jelas gitu ya. Nah ini ya, lakukan pertemuan melalui media online ya, kita media online ya, tekankan ya media online. Beberapa orang hanya hebat dalam memulai sesuatu, tetapi tidak hebat dalam menyelesaikan sesuatu. Jadilah orang yang hebat dalam memulai dan menyelesaikan sesuatu. Setiap orang pernah gagal, orang sukses pun pasti pernah gagal kok, ya kan? Tetapi apa yang membuat perbedaan? Dia bangkit lagi. Seringkali gagal terus glosor. Nah, itu yang payah, ya kan? Tetapi apa? Orang yang berhasil adalah mereka jatuh dan gagal, tetapi mereka bangkit dan berjuang kembali. Misalkan, Pak, saya harus ulang dari awal. Ngulang enggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Betul enggak? Ya kan? Mendingan ngulang daripada tidak sama sekali, tetapi tujuannya jelas. Goal settingnya jelas. Anda mempunyai income berapa daripada di luar sana? Seringkali yang kita temukan sesuatu yang tidak jelas, kan? Ya kan? Pilih mana coba? Lebih baik mengulang, istilahnya apa? Mengulang tetapi memiliki jarak waktu, batasan waktu yang sudah tahu mau berapa lama. 30 bulan 10 juta. Yuk, kita ngulang dari awal enggak apa-apa kok. Ayo ulang dari awal. Karena sesungguhnya ya saya mau katakan ya, pengulangan ini akan membawa kita ini semakin mengerti dan paham. Jelas ya, teman-teman ya? Oke, lanjut ya. Hidup hanya sekali saja. Ya, jangan sia-siakan hidup kita dengan berdiam diri dan buang-buang apa? Buang-buang umur. Ya kan, bukan buang-buang waktu lagi. Kalau buang-buang waktu masih sangat sederhana. Buang-buang umur. Ya, ini yang lebih parah lagi. Karena apa? Sebentar lagi tahun baru, artinya apa? Kita tambah umur 1 tahun lagi. Tetapi gunakan yang terbaik dan berkualitas dalam hidup Anda. Yaitu apa? Ya, selain uang apa? Waktu yang lebih penting. Karena apa? Waktu tidak bisa kembali lagi. Anda tidak bisa mengulang hari kemarin, nggak bisa. Oleh karena itu apa? Keputusan yang paling luar biasa adalah hari ini untuk menentukan masa depan hidup Anda. Keluarga kita sedang menunggu ya yang namanya kesuksesan kita. Oleh karena itu jangan kecewakan mereka karena kita tidak melakukan suatu perubahan. Tetap semangat, action, action, action. Ya. Nah, ini luar biasanya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini, ayo kita tetap semangat ya. Mau apapun kita ini ada di kapal besar, ya. Mau ada goncangan, mau ada rintangan. Saya mau cerita ya, tambahan cerita lagi. Kalau kita paham, ya kita mau pahami. Sentral Asia Raya ini sangat serius terhadap kita. Saya beberapa terakhir ini saya cerita ya, kilas balik. Dulu waktu saya gabung 2015.
Dulu masih istilahnya masih offline ya, pendaftaran masih offline, masih pakai apa kertas itu ya, berapa lembar tuh, 6 lembar atau 7 lembar. Setelah itu saya dari Wonosobo, teman-teman saya selalu katakan, ayo terakhir kita kirim berkas ke Jakarta tanggal 20, karena sampai Jakarta harus dicek juga ya sama kakak saya ya waktu itu ya. Terus setelah itu baru dimasukkan ke kantor. Begitu terus 2015 ya. Akhirnya 2016 masuklah di bulan April ya waktu itu ya. Waktu itu lagi hot-hotnya ya, karena apa? Saya ini sampai mendapat kiriman berkas itu ya, formulir baru orang-orang gabung dari NTT waktu itu ya. Dari NTT itu ada 186 aplikasi waktu itu ya. Dikirim ke Wonosobo di bulan April. Terus saya kirim Jakarta, yang luar biasanya apa? Bulan Mei. Perusahaan ambil keputusan untuk apa? Pakai Mobis. Nah, ini dia ya. Pakai Mobis. Dahsyatnya apa? Bulan Mei nomor polis tidak keluar. Ya, nomor polis tidak keluar, dan akhirnya apa? Waktu itu ya udah mulai, saya juga udah dak-diduk ya. Ini kok nomor polis kok tidak keluar ya. Saya tanya kepada leader saya. Ya, kata leader saya, kata Pak Kuanco juga, sabar, lagi dibuat sistem online. Pakai Mobis. Oh ya, terus nabungnya gimana? Pakai nomor ID. Waktu itu tidak terbendung ya. Aplikasi tetap masuk di bulan Mei. Ada lagi masuk. Masuk. Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan. Nomor polis nggak keluar. Coba, apa yang Anda pikirkan pada saat Anda closing orang, mau nabung pakai nomor polisnya nggak keluar, nabungnya pakai nomor ID. Kalau kita lihat sekarang, ini masih ringan. Dulu, ya saya ini sama tim yang ada Pak Anto itu ya, sebagai saksi ya, Pak Anto Cahaya, dulu ini kita ini sampai handphone tuh bunyi terus, ya kita dikata-katain ya, kita sampai diejek-ejek ya, kita dimarahi, wah itu makanan tiap hari. Kenapa? Sampai mereka bilang, katanya perusahaan besar, perusahaan konglomerat, keluarin nomor polis aja nggak bisa. Ya kan mereka nggak tahu. Kan kita yang tahu. Ya saya coba bilang apa? Sabar Pak, sabar Bu. Sabar juga ada batasannya. Mereka bilang gitu. Aduh, pokoknya itu 4 bulan waktu itu memang masa-masa perjuangan ya. Kita saling menguatkan. Banyak enggak yang rontok? Banyak. Banyak enggak yang berhenti? Banyak. Kenapa? Waktu itu sistemnya belum sempurna. Nah, akhirnya apa? Saya tetap komitmen, saya tetap konsisten. Saya juga ajak teman-teman inti saya, ayo kita tetap perjuangkan. Saya percaya perusahaan ini akan membawa ke arah yang lebih baik lagi. Ya, akhirnya apa? Agustus, waktu itu kalau tidak salah tanggal 19 Agustus ya, Mobis diluncurkan. Atau akhir Agustus, saya lupa itu ya. Wah, kita mulai belajar. Apa? Servernya nggak kuat waktu itu. Kita belajar input data bisa 3 jam, 4 jam, itu satu mitra. Karena apa? Mental keluar terus. Nggak bisa di posting ya, nggak bisa di input. Waduh, waktu itu di-upgrade terus ya, serinya Mobis. Akhirnya bulan September, Oktober mulai lancar. Banyak enggak yang berhenti? Banyak waktu itu. Tetapi apa? Saya tetap percaya. Di saat banyak orang yang berhenti pun, pasti ada yang orang-orang baru yang mau menjalankan bisnis ini. Masuklah 2017 ya. 2017 ya, wah lagi enak-enaknya ya. Setelah itu waktu itu ya. Terus akhirnya apa? Mulai di warning ya. Orang-orang yang bonus harap AJI ya. Harus AJI, harus punya lisensi ya, karena kita perusahaan resmi. Dikasih waktu selama setahun. Akhirnya 2018 ada apa? Badai AJI ya. Badai AJI. Banyak enggak yang berhenti? Banyak. Bakal leader saya pun banyak yang berhenti. Tapi apakah saya ikut berhenti? Tidak. Karena apa? Segala sesuatu yang CR buat keputusan selalu membawa kita mengalami suatu kemajuan. Itu yang saya pikirkan. Karena apa? CR serius kepada mitranya. CR serius di dalam bisnisnya. Ya, ini kalau teman-teman yang tidak mengalami, saya mau cerita malam hari ini. Banyak enggak mereka yang berhenti? Banyak. Tetapi apa? Saya percaya akan ada orang-orang yang baru. 2018 mulai pemulihan lagi. 2019 gejot. Ada G2G ya, dari Pak Lukas ya, Pak Hari, Pak Remon ya. Buat G2G. Wah, melesat ya 2019. Luar biasa. Terus akhirnya apa? 2020 kita ada yang namanya apa? Pandemi. Ya, pandemi. Apakah CR tinggal diam?
Tidak. CAR tetap kasih solusi. Ya, maka dari itu kita bisa menikmati yang namanya apa? Ujian internal. Artinya apa? CAR ini serius kepada setiap kita. Ya, mitra bisnisnya. Jadi seringkali apa? Kita ini pikiran kita seringkali tidak sama dengan apa yang dipikirkan perusahaan. Oleh karena itu apa? No complain. Sama perusahaan kita percaya aja. Selalu memberikan terbaik. Pertanyaannya, banyak yang rontok enggak? Banyak berhenti enggak? Banyak. Tapi apakah saya berhenti? Tidak. Saya tetap terus berjalan. Ya, bersama teman-teman yang masih serius tempat ini. Ayo kita kerjakan. Karena apa? Segala sesuatu harus diuji. Ya, lewat apa? Ujian. Ya, yang ada. Tetapi setiap ujian selalu membawa apa? Ketekunan. Ya, yang memberikan kita apa? Tahan uji. Maka dari itu kita terus berjalan. Saya percaya kita melewati 2020 dan kita akan melihat 2021 ini arah yang lebih baik lagi. Kita akan semakin dahsyat dan luar biasa. Kita tetap terus ada dalam keluarga 3i. Kita tetap terus berjalan. Kita pasti akan melihat hasil yang luar biasa. Ya, walaupun ada apapun situasi, kita tidak bisa merubah situasi, tetapi diri kita sendiri. Ya, jangan hanya berdiam diri saja. Karena berdiam diri saja itu bukan solusi. Tetapi kita ini harus terus berjalan, harus terus bergerak. Lawan yang namanya situasi ada harus kita lawan, ya. Kita ini punya potensi dalam diri kita. Ya, kita ini punya potensi dan kita ini bisa beradaptasi dengan sesuatu. Ayo kita belajar online lah. Ayo kita kawal, perbaiki dari yang tadinya nggak bisa. Ayo kita belajar supaya kita menjadi bisa. Ya, itu sharing dari saya. Salam dahsyat luar biasa. Saya Adi Wiryabuana. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Salam dahsyat Pasikron. Saya kembalikan pada Pak Wanto. Wah, luar biasa. Kami ini seperti dibakar nih Pak Adi. Di dalam tungku yang memang kalau kita santai-santai kita akan ketinggalan nih Pak Adi. Kita banyak mendapatkan inspirasi luar biasa, mendapatkan cambuk yang luar biasa pedas, tapi demi kebaikan akan kita terima dengan senang hati nih Pak Adi. Makin kami itu bersemangat bahwa kita berada di jalur yang tepat. Ini luar biasa Pak Adi senantiasa membagikan pengalaman-pengalaman luar biasanya. Jadi perjuangan kami ini terlalu gampang sebenarnya. Maksudnya Pak Adi sudah berjuang, sudah mengalami beberapa hal yang bagi orang-orang yang tidak kuat mentalnya pasti akan tumbang sendirinya itu Pak Adi. Sekali lagi 3i itu secara nggak langsung memang memfilter kita. Kalau kita nggak satu frekuensi, cepat sekali kita akan goyah dan kita akan terlempar dengan sendirinya. Gitu. Dan terima kasih sudah memberikan penguatan kepada kami bahwa dengan adanya sharing-sharing seperti ini, kami itu merasa mendapatkan darah segar, mendapatkan energi baru, mendapatkan semangat baru dan mendapatkan keyakinan bahwa kita sudah berada di kendaraan yang tepat, Pak Adi. Luar biasa sekali Pak Adi. Sebagai penutup, apakah akan ada tanya jawab atau nanti kita langsung lanjut ke ngopi malam aja, Pak Adi? Ya, kalau misalnya sudah ya udah selesai, bisa ditutup aja enggak apa-apa. Oke, ya. Sekali lagi terima kasih para leader hebat dengan segala sharingnya. Kami terima kasih dari para leader yang tidak henti-henti memotivasi kami sehingga kita tetap kokoh dan teguh dalam kendaraan yang tepat di 3i ini. Kita yakin bahwa kalau kita punya keyakinan dan komitmen fokus yang jelas, kesuksesan itu tinggal menunggu waktu saja. Kalau kita berjuang cepat ya akan bisa mencapai impian dengan cepat pula. Tetap mari kita bersama-sama teguhkan keyakinan kita. Kita percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nothing is impossible, never say never. Mari kita berjuang. Kalau orang Jepang bilang tuh ganbate. Ayo kita hajar semua halangan yang ada. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak-bapak Ibu semua. Sekali lagi kehormatan besar bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Puji Tuhan dan semoga kita sukses semua ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bisnis ini. Memang ketika saya memulai bisnis ini. Mantap Pak Wanto, terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Lukas, wah luar biasa berkat. Saya sering kali mendengarkan cemeti dari Pak Lukas juga, luar biasa. Terima kasih Pak Lukas sudah semua yang hadir. Ketika saya memulai
memulai bisnis ini. Semua orang tidak yakin, semua orang, banyak teman-teman saya nggak yakin, nggak percaya, ya, khususnya leader-leader dari perusahaan lain pun, asuransi lain tidak percaya. Karena kenapa? Mereka pintar, mereka berpikir premi 350.000, UP 21 juta rupiah, kecil kata mereka, betul nggak? Karena mereka pintar, kebanyakan mikir saya bilang. Kalau saya yakin dan percaya bahwa bisnis ini yang kecil-kecil 350.000 ini, kalau kita kumpulkan dia akan jadi besar Bapak Ibu semua. Saya yakin, saya action terus, mereka berpikir terus, saya action terus. Hari ini terjadi omset puluhan miliar Bapak Ibu semua. Karena kenapa? Banyak action dibanding mikir, betul tidak? Betul. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, jangan banyak mikir bisnis ini, banyak action. Dengan action Bapak Ibu akan terjawab apapun yang Bapak Ibu inginkan. Target dan fokus ke level berikutnya. Pasti bisa. Oke, selamat malam ya semuanya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, selamat Foto 3 jari.